Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi rezeki yang barokah yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Saya pernah baca suatu kisah ya. Kisah ini amat sangat inspiratif. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan suatu semangat, suatu motivasi kepada kita supaya kita bisa berkaca dari kisah ini. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ketika kita punya masalah besar, anggap masalah yang kecil. Dan ketika kita punya masalah yang kecil, anggap saja tidak ada masalah. Pada zaman dahulu, ada seorang tokoh, ada seorang bapak-bapak yang sangat berkualitas kata-katanya, berkualitas kehidupannya. Tokoh yang sangat masyhur dan begitu terkenal dan juga sangat dipercaya. Banyak orang bertanya kepadanya, banyak orang meminta nasihat kepadanya, banyak orang meminta saran kepadanya. Sampai pada suatu ketika ada anak muda yang merasa hidupnya sangat tertekan. Hidupnya penuh dengan permasalahan. Hidupnya penuh dengan beban. Setiap langkah merasa gagal. Hidupnya merasa sangat depresi. Atas saran teman, sanak saudara, lingkungan sekitar, disarankan mendatangi bapak tokoh tersebut. Dan akhirnya pemuda tersebut berusaha mendatangi tokoh bijaksana tersebut. Perjalanannya jauh, tetapi karena motivasinya kuat ingin bertemu dengan bapak tua tersebut, akhirnya sampailah kepada bapak tua tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dibukakanlah pintunya oleh bapak yang bijak tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk deh. Akhirnya berkata-katalah memperkenalkan diri anak muda tersebut. Menceritakan kronologinya. Apa tujuannya, siapa namanya, dari mana dia berasal. Di tengah-tengah cerita, pemuda itu berkata seperti ini. Wahai bapak, permasalahan kehidupan saya itu amat sangat pelik. Saya sungguh sampai merasa frustasi. Saya merasa beban hidup yang terlalu besar. Saya mau bunuh diri saja, kata pemuda tersebut. Tokoh tersebut tersenyum. Dan kemudian beliau ke belakang mengambilkan secangkir air dan segenggam garam. Kemudian air tersebut dimasukkan segenggam garam, diaduk dan dikasihkanlah kepada pemuda tersebut. Karena percaya, pemuda tersebut meminumnya. Kaget respon. Apa-apaan ini? Pak, saya datang ke sini untuk minta saran, untuk minta nasihat. Kenapa Bapak memberi minuman ini? Apakah Bapak mau meracuni saya? Kata pemuda tersebut dengan emosi. Akhirnya si bapak tersebut membawa anak muda tersebut ke belakang rumahnya, yang kebetulan di belakang rumahnya ada danau. Bapak tersebut melemparkan segenggam garam ke dalam danau. Dilemparkanlah garam segenggam
yang dia bawa dari dalam rumah. Kemudian ya bapak tersebut mengambil air dari danau dan memberinya kepada anak muda tersebut. Silahkan minum. Anak muda tersebut meminumnya karena dia sangat percaya sama bapak tua tersebut. Apa yang kamu rasakan? Wah, segar, fresh, adem. Apa yang kamu rasakan? Tenang, damai. Begitu kata anak muda tersebut. Si bapak tadi tersenyum. Begitulah anak muda. Ketika dalam kehidupan kita ada masalah yang berat, maka perbesar hatimu, lapangkan dadamu, jernihkan pikiran. Respon kamu, lihatlah danau. Jangan respon permasalahan seperti cangkir, kata bapak tua tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan kehidupan, pastilah ya, sebagai manusia, sampai akhir hayat kita pasti akan dapat permasalahan dalam kehidupan. Respon kita, tirulah danau, jangan meniru cangkir. Lapangkan dada, besarkan hati, jernihkan pikiran. Jadi ketika ada permasalahan, kita akan tetap tenang, akan tetap lapang, dan juga kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Respon kita terhadap masalah harus selalu positif. Karena respon kita terhadap masalah, baik itu perkataan atau perbuatan, kalau salah akan membuat kita menyesal. Karena kehidupan bukanlah film. Film bisa diputar, bisa diulang lagi, tetapi kehidupan akan terus berjalan. Jadi kesimpulannya, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, baik itu permasalahan besar atau permasalahan kecil, besarkan wadahmu, besarkan hatimu, besarkan pikiranmu, jernihkan pikiranmu, besarkan hati. Mudah-mudahan kisah ini memberikan suatu inspirasi bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.